Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi ketiga, yaitu sejarah berdirinya Muhammadiyah. Kelompok 3 terdiri dari saya, Noval, dan Aina Fitriani sebagai pembuat materi. Langsung saja kita presentasikan materi yang ketiga. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan kalau di tahun Masehi 18 November 1912 Miladiah di kota Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Muhammadiyah itu organisasi Islam tertua kedua setelah Serikat Islam, ya. Yang kalau Serikat Islam itu berdirinya sekitar 1505 Masehi. Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral pada masa itu. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Jadi dikarenakan pada waktu itu kita kan lagi dijajah gitu, dalam proses penjajahan. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dengan tahayul, bid'ah, dan kuharafat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, ditinjau dari berbagai faktor. Menurut N. Kamal Fasya dan A. Adabi Darban dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis. Latar belakang berdirinya Perserikatan Muhammadiyah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu satu, faktor individu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Faktor subjektif dua yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu dalam mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah pendalaman dari kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran yang kritis. Ketika memahami Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau perserikatan yang teratur dan rapih, yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam agar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat luas. Dua, faktor eksternal atau dari luar, ya. Ketidakmurnian dan tidak selarasnya amalan Islam dengan Quran dan Sunnah. Dalam realitas empirik, praktek-praktek ritual atau ubudiyah masih banyak bercampur antara apa yang diajarkan oleh Islam dan berbagai amalan lain yang berasal dari ritual kepercayaan lain. Kalau contoh garis besarnya sih mungkin adat istiadat, ya, agak bercampur dengan adat istiadat. Contohnya masih meditasinya sesaji yang ditujukan kepada para arwah, kepada roh halus, selamatan saat kematian, misalnya menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dengan dibacakan bacaan tertentu seperti bacaan tahlil, yasin, ayat kursi, dan sebagainya. Yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Amalan terus jelas sangat bertentangan dengan prinsip Islam dalam hal kepercayaan masyarakat. Yang kedua, tidak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memadai. Lembaga pendidikan Islam yang ada pada saat itu adalah pesantren yang hanya mengajarkan mata pelajaran agama yang terbatas pada bidang fikih agama, yang serta pula meliputi mata pelajaran bahasa Arab, terjemah, tafsir, hadis, tasawuf atau akhlak, akaid, ilmu mantik, dan ilmu falak. Sedangkan mata pelajaran yang bersangkut patut dengan urusan keduniaan atau muamalah duniawiyah yang sering disebut ilmu pengetahuan secara umum seperti sejarah, ilmu bumi, fisika, kimia, biologi, matematika, ekonomi, dan sosiologi sama sekali tidak diperkenalkan di lembaga pendidikan pesantren. Jadi masih kental
di pesantren tuh belum ada masih kental gitu. Pelajarannya yang diajarinya tuh masih monoton. Agama itu aja gitu, gak digabung sama pengetahuan umum. Padahal lewat ilmu-ilmu pengetahuan ini, seorang muslim akan mampu melaksanakan tugas-tugas keduniaan yang penting. Kelemahan C atau yang ketiga, kelemahan kepemimpinan Islam. Menurut Dahlan, berikut adalah beberapa kelemahan pemimpin. 1. Terbatasnya pengetahuan atau wawasan. 2. Lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan umum. Bagi Dahlan, persaudaraan dan kebahagiaan hidup bersama adalah suatu kebenaran. Dalam perspektif ini, kelahiran Muhammadiyah didorong oleh kesadaran yang dalam tentang tanggung jawab sosial yang pada masa itu sangat terabaikan. Dengan kata lain, doktrin Islam, sosial Islam tidak digumulkan atau dikumandangkan dengan realitas kehidupan umat. Jadi gak diaplikasikan. Pendiri Muhammadiyah. Ini adalah pendiri sekaligus pencetus organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Dia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig atau Jatinom, Demang Zurung Zuru Sepisan, Demang Zurung Zuru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi atau Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan memikirkan pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Abu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Hatib, yang juga guru dari pendiri NU atau Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Padil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Aisyah itu sebuah golongan ya yang mendukung atau memfasilitasi atau melindungi wanita-wanita muslim. Dari perkawinan dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Zohanah, Sira Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Jaharah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinan dengan Nyai Aisyah atau adik Ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pekaulaman Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1523 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kelebihan mungkin itu semata-mata anugerah dari Allah, dan kalaupun ada kekurangan semata-mata kebodohan saya sendiri, karena saya pun masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.